promise not to freak out. Okay. Whoa, okay, what's going on here? And who might you be? It's me, Kinsey. No. Am I dead? Wait, am I dead? Scott, Scott. Trust me. What's going on? It's her. What? The well lady. She's back. Oh, shit. Give me what I want. Never. Fine. No! Give me the head key. Why do you want it so bad? I need you to find something. So why haven't you just taken it from me? I'm done playing games. Give me the key. Halo para pencinta movies, kembali lagi di channel Ancur My Friends yang akan melanjutkan alur cerita film dari Loki and Key Season 1 episode 4. Di episode sebelumnya, Body menemukan kunci bergagang tengkorak yang bisa membuatnya menjadi hantu. Dan juga Kinsey yang menggunakan kunci kepala untuk mengeluarkan ketakutan dari kepalanya. So guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke dalam alur cerita filmnya. Check it out! Episode keempat diawali dengan Kinsey yang sedang mengubah penampilannya setelah mengeluarkan ketakutan dari pikirannya. Terlihat Kinsey sangat bersemangat untuk pertama kalinya semenjak pindah ke Key House. Lalu Nina menghampirinya dan berkata akan membantu menyerahkan formulir aplikasi sketsanya melalui kantor pos. Namun Kinsey menolak dengan alasan urusan administrasi bukan keahlian ibunya karena dahulu urusannya seperti itu diurus oleh ayahnya dan ibunya selalu sibuk dengan karya seninya. Melihat hal itu, Tyler pun memarahi Kinsey atas sikapnya terhadap ibunya. Dan juga Tyler merasa tingkah laku Kinsey berubah dan tidak seperti biasanya. Singkat cerita, Tyler dan Kinsey sudah tiba di sekolah. Lalu Tyler bertanya apa yang terjadi pada Kinsey dan Kinsey pun menjelaskan bahwa dia memakai kunci kepala untuk mengeluarkan monster rasa takutnya. Mendengar hal tersebut, Tyler khawatir apa yang akan terjadi setelah memakai kunci tersebut karena dahulu ayahnya pergi dari Key House dan tidak pernah mau kembali lagi. Kemudian di kelas teman-temannya memuji hasil sketsa Kinsey. Namun terlihat Scott masih bete karena Kinsey tidak datang ke acara konser. Lalu Kinsey pun meminta maaf dan akan menebusnya dengan cara mengajak Scott berkencan di Key House. Di sisi lain terlihat Ellie yang sedang berkunjung ke Key House. Di sini Nina meminta bantuan Ellie untuk bertemu teman-teman lainnya Randall yaitu Erin dan Mark. Kemudian Ellie memberitahu bahwa Erin berada di rumah sakit jiwa karena mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu dan sudah 20 tahun tidak bisa berbicara, sedangkan Mark meninggal dalam kebakaran rumah beberapa bulan yang lalu. Lalu Nina pun meminta maaf karena telah mengungkit semuanya. Kemudian Ellie berkata sangat menenangkan bisa kembali lagi ke rumah ini untuk mengenang masa lalunya. Dahulu orang tua Randall tidak pernah berada di rumah, jadi mereka pun merasa bebas berada di Key House dan selalu di ruang pingpong. Nina yang tidak tahu ruangan tersebut pun diajak oleh Ellie ke ruangan itu. Namun ketika Ellie melihatnya, ternyata ruangan tersebut sudah ditembok. Lalu Nina pun langsung menghancurkan tembok tersebut dan masuk ke dalamnya. Oh. Wow. I feel like I just stepped back in time. Di dalam, Nina bertanya tentang simbol Omega tetapi Ellie mengaku tidak ingat. Kemudian Nina menemukan sebuah lemari tua yang terkunci dan bertanya kepada Ellie di mana kuncinya tetapi Ellie juga tidak tahu. Di sisi lain, terlihat Erin yang mendapat kunjungan dari wanita sumur. Di sana wanita sumur bercerita tentang mantan Erin yaitu Randall. Sudah meninggal beberapa waktu yang lalu dan juga Mark yang meninggal karena terbakar. Namun wanita sumur mengaku semua itu bukan salahnya dan berbisik ke Erin bahwa dia akan kembali lagi. Di sekolah, terlihat Tyler yang sedang mencari Jackie tetapi tidak ada karena sedang berlatih core. Kemudian Joe menanyakan tangan Tyler setelah perkelahian kemarin. Lalu Joe bercerita dahulu ayahnya adalah petinju di angkatan laut dan mengajarinya saat Joe beranjak dewasa.
Ada sasana tempat salah satu orang yang berlatih di sana merupakan peringkat ke-15 di dunia dan orang itu mencari lawan berlatih, jadi Joe mendaftar menjadi lawan berlatihnya. Beberapa pekan kemudian Joe masuk ke ring bersamanya, tetapi dia malah terkapar dan di saat tersebut Joe memutuskan untuk menjadi guru bahasa Inggris, yang dimana intinya Joe meminta Tyler untuk mencari hal yang baru. Scenes berpindah di Quijos, terlihat Body yang baru saja pulang ditanyai oleh Rufus perihal jebakan untuk musuhnya. Namun Body berkata bahwa semuanya gagal total dan bertanya mengenai Lucas dan rumah sumur. Kemudian Rufus menjelaskan bahwa Lucas adalah cinta pertama ibunya tetapi sudah meninggal, sedangkan tentang rumah sumur, ibunya tidak memperbolehkan Rufus untuk mendekatinya karena hal buruk pernah terjadi di rumah sumur yang dimana dahulu Inggris menjadikan Quijos sebagai markas selama perang revolusi dan mereka menggantung para pemberontak di rumah sumur. Singkat cerita, Body membaca buku sejarah tentang kota Matheson dan ada halaman yang membahas tentang Quijos. Di sana tertulis bahwa Quijos adalah salah satu bangunan tertua di Matheson dan digunakan sebagai basis intelijen dalam peperangan dunia kedua. Namun di gambar rumah sumur tiba-tiba muncul wanita sumur yang berkata, "Body, kau tak akan bisa melindungi mereka." Dan secara cepat Body menutup buku tersebut. Quijos is one of the oldest remaining structures in Matheson. Bodhi, you can't protect them. Di sisi lain terlihat Jackie yang sedang menghampiri Tyler dan mengajaknya mencari sponsor untuk Five Key karena dia diberitahu oleh Joe bahwa Tyler mau menjadi sukarelawan. Tanpa berpikir panjang, Tyler pun mau dan langsung memberi nomor teleponnya kepada Jackie. Kemudian Tyler bertemu dengan Joe dan menceritakan tentang Jackie yang mengajaknya menjadi sukarelawan. Lalu Joe berkata SMA adalah waktu yang tepat untuk mencoba berbagai hal yang baru dan mencari jati diri. Joe pun tahu bagaimana rasa duka Tyler yang tidak akan pernah hilang. Jadi Tyler harus bisa tumbuh dari rasa duka itu dan cara terbaik adalah dengan membuka diri. Scenes berganti memperlihatkan Body yang memakai permen karet untuk menutupi setiap lubang pintu rumahnya agar wanita sumur tidak bisa masuk. Kemudian saat Body masuk ke kamar Kinsey, dia melihat Tyler sedang mencari-cari sesuatu dan Body berkata bahwa Kinsey menyimpannya di laci kaos kakinya. Ternyata Tyler mencari kunci kepala dan menjelaskan bahwa Kinsey mengeluarkan ketakutan dari kepalanya dan berpikir jika bisa mengeluarkan sesuatu berarti bisa juga memasukkan sesuatu. Lalu Tyler pun langsung memakai kunci kepala untuk mencobanya dan menggunakan buku yang ada di depan mata, yaitu buku sejarah Matheson. Namun saat ingin memasukkan bukunya, Body menghentikannya dan menyobek halaman tentang rumah sumur. Setelah itu Tyler memasukkan buku tersebut dan langsung mengetahui semua informasi di buku tersebut seperti kapan Matheson didirikan. She keeps it in her sock drawer. Okay, so Kinsey took her fear out of her head. And I was thinking, if she can take something out. Whoa. Ask me something about Matheson. When was Matheson founded? Matheson was settled in 1639, incorporated in 1658, and officially became a township in 1741. Was that right? I don't know. You took the book. Di sisi lain terlihat Nina yang sedang minum teringat masa lalunya bersama Randall. Saat itu Nina yang sedang mengumpulkan barang-barang bekas diberikan cangkir oleh Randall. Di sini Randall berkata saat meninggalkan rumah yang diinginkannya hanya tempat dan orang yang berbeda dan sekarang dia telah menemukan yang terbaik. Scenes berganti memperlihatkan Tyler yang sedang pergi dengan Jackie. Di sini Tyler memberitahu sejarah tentang London yang merupakan rumah dari rel kereta bahwa tanah tertua di dunia yang dibuka pada tahun 1863 dan New York adalah kota Inggris pertama yang dihuni oleh kaum Viking pada tahun 866. Kemudian Jackie bercerita tentang novel favoritnya yaitu Sanditon karya Jane Austen dan penulis itu meninggal sebelum menyelesaikan tulisannya. Namun penulis lain mencoba meniru tulisan dan menyelesaikannya tetapi tidak ada yang bisa meniru Jane Austen dan Jackie pun sangat tertarik dengan ceritanya. Tetapi dia tidak pernah bertemu orang lain yang membacanya. Di sisi lain terlihat Kinsey dan Scott yang tiba di Quijos. Lalu Scott berkata bahwa ia selalu ingin melihat tempat ini dan bercerita tentang gua laut tempat 3 orang tenggelam. Ketika masuk ke dalam, Kinsey menjelaskan bahwa tidak ada orang di rumah dan hanya ada dia berdua. Namun tiba-tiba Kinsey mengajak Scott ke kamarnya dan terlihat Scott yang kegirangan. Saat di kamar terlihat Scott yang salah tingkah pun disuruh duduk di samping Kinsey.
Ternyata Kinsey ingin menunjukkan sesuatu, yaitu kunci kepala. Ketika Kinsey menjadi 2, Scott pun terlihat sangat bingung dan mengira kejadian tersebut adalah halusinasi. Kemudian Kinsey meminta Scott untuk tetap tenang dan mengikutinya. Promise not to freak out. Okay. Whoa, okay, what's going on here? And who might you be? It's me, Kinsey. No. Am I dead? Wait, am I dead? Scott. Am I? Scott. Trust me. Lalu Kinsey menjelaskan bahwa keyhose penuh berisi kunci-kunci yang bisa melakukan hal-hal ajaib, dan saat ini Kinsey sedang menggunakan kunci yang membuatnya masuk ke dalam kepala orang. Namun Scott pun masih tidak percaya dan menganggap semua ini halusinasi, dan Kinsey pun menjelaskan bahwa sihir itu nyata. Setelah itu Kinsey mengajaknya ke ruang ingatan ayah Kinsey. Kemudian Kinsey menunjukkan ingatan saat hari ulang tahunnya yang berada di akuarium yang membuat Scott percaya sihir itu memang nyata. Lalu Scott berkata bahwa alam semesta ini terlalu kompleks dan acak tanpa kehadiran sihir, tetapi terlihat Kinsey yang murung karena pada ingatan itu ia selalu mengira hanya dia dan ayahnya saja pada hari itu, dan Kinsey tidak percaya telah memblokir ibunya dari ingatan tersebut. Melihat hal tersebut, Scott pun langsung menenangkan Kinsey yang membuat Kinsey jatuh hati padanya. These are all filled with my memories. This is my favorite birthday. Who's there? Fish. Hey, they even have live sharks over there. I knew it. I friggin' knew it. I always knew. I knew magic existed. This universe is way too complex and random for it not to exist, you know? Are you okay? I don't know. I mean, she isn't really the traditional parent type. Whoa, hey. Don't be so hard on yourself, all right? They do all kinds of crazy stuff all the time. Sementara itu terlihat Tyler sedang di perpustakaan untuk mencari novel Sanditon. Namun ketika sudah mendapatkan novel tersebut, tiba-tiba Jackie menghampirinya yang membuat Tyler menjadi canggung. Lalu Jackie pun berkata beberapa orang menganggap novel Sanditon adalah novel wanita, dan Jackie pun benci dengan istilah itu. Tyler pun heran karena ada juga yang menganggap pria tidak bisa menikmati novel romantis. Kemudian Tyler berencana ingin makan sup dan mengajak Jackie. Singkat cerita, Kinsey yang sedang mengerjakan tugas dihampiri oleh Tyler. Di sini Tyler memberikan biskuit kerang sebagai tanda damai dan bercerita bahwa dia sedang berkencan dengan Jackie. Mendengar hal itu, Kinsey pun ikut senang. Kemudian Tyler menjelaskan apa yang dilakukan Kinsey mengenai mengeluarkan ketakutan dari pikiran bukanlah hal yang buruk dan bisa membuat Kinsey merasa lebih baik. Hal itu karena Tyler sudah mencoba melakukan hal tersebut. Namun saat sedang asik berbicara, tiba-tiba ada suara tutup pintu yang sangat kencang. Body yang menyadari kedatangan wanita sumur pun membawa sebuah ranting untuk berjaga-jaga. Lalu tiba-tiba satu persatu lampu mulai pecah dan mati. Kemudian terlihat wanita sumur sedang menuju ke dapur dan menyalakan api di kompor menggunakan kunci api. Menyadari hal tersebut, mereka pun bergegas ke dapur, tetapi Body berhasil diculik oleh wanita sumur. Kemudian wanita sumur pun berkata dia tidak bisa dihentikan hanya dengan permen karet dan ranting. Dia pun memaksa Body untuk memberikan kunci kepala yang ia inginkan. Namun Body yang tidak mau pun dibawa keluar oleh wanita sumur. What's going on? It's her. What? The well lady. She's back. Oh, shit. Give me what I want. Never. Fine. No. Setelah Nina, Tyler, dan Kinsey berhasil memadamkan apinya, mereka pun menyadari bahwa Body tidak ada bersamanya. Tyler yang panik pun langsung mencarinya sampai keluar rumah. Betapa terkejutnya Tyler menyaksikan Body dan wanita sumur di dalam sebuah kobaran api yang sangat besar. Lalu wanita sumur terus memaksa Body untuk memberikan kunci kepadanya. Namun Body pun bingung mengapa dia tidak langsung mengambilnya dan sadar bahwa wanita sumur tidak dapat mengambil kunci tanpa izin darinya. Mendengar hal itu, wanita sumur pun mengancam Body untuk tetap waspada dan langsung pergi meninggalkannya. Give me the head key. Why do you want it so bad? I need you to find something. So why haven't you just taken it from me? I'm done playing games. Give me the key.
You think you're so clever. I can be clever too. Stay tuned. Bodhi. Sementara itu di dapur, Nina berpikir mungkin ada kebocoran gas tetapi tidak yakin karena dia sendiri tidak mengingat kapan menyalakan kompor. Kemudian Kinsey pun meminta maaf kepada ibunya soal perkataannya kemarin dan berkata bahwa ibunya selalu ada untuknya. Di sisi lain, wanita sumur terlihat sedang mendatangi Sam Lesser dan berkata bahwa dia telah menepati janji untuk mengeluarkannya. Lalu wanita sumur pun memberikan kunci api kepada Sam Lesser dan film pun bersambung. How did you get in here? But I'm back. Like I promised. I always keep my promises, Sam. Can I trust you, Sam? Always. Because I'm gonna give you a chance to prove yourself. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan jika tertarik dengan series ini untuk dilanjutkan silahkan di komen di bawah ya. Dan jangan lupa cari kita di TikTok @ancurmyfriends dan snack video AMF Movie biar kalian gak ketinggalan konten-konten seru lainnya di sana. See you on the next video, goodbye.